Sultan. Handan dan Dervish nampak bertemu. Dervish berkata, "Sultana, aku telah menyingkirkan beban masa lalu. Rehan, aku telah membunuhnya." Rehan. Handan pun merasa lega dan berkata, "Terima kasih Tuhan, aku sangat takut kalau dia akan membuat air menjadi keruh." Dervish berkata lagi, "Qasem Sultan, sekarang dialah yang membuatku khawatir. Dia tahu semua rahasia kita. Qasem telah berbicara dengan Rehan sebelum dia mati." Rehan'la konuşmuş. Halime sampai di Sirca kios, dan di sana Qasem telah menunggu. Halime nampak sangat khawatir, dan ia pun bertanya ada apa. Gözlem hayır olsun. Qasem pun menjawab, "Jangan khawatir, aku telah bicara dengan para aga. Mereka akan membiarkanmu untuk masuk di waktu yang tepat. Tapi ini rahasia antara kita, atau aku akan dalam masalah. Aku melakukan hal ini demi pangeran kita dan bukan dirimu. Mustafa merindukanmu." Mustafa size hasret kalmış. Mendengar hal itu, Halime langsung memeluk Qasem. Allah. Halime pun berkata, "Semoga Tuhan selalu memberkatimu. Semoga Tuhan tidak akan pernah memisahkanmu dari anak-anakmu." Setelah mengatakan hal itu, Halime segera masuk ke dalam kamar putranya. Larından hiç ayırmaz. Di sana, ia pun melihat Mustafa yang sedang tertidur. Halime kemudian mengelus dan mencium Mustafa. Hingga Mustafa akhirnya terbangun. Mustafa sangat senang melihat ibunya. Anne. Mustafa kemudian berkata, "Ibu, apakah aku bermimpi?" Halime pun menjawab, "Tidak Mustafa, aku di sini sayangku. Aku datang untuk melihatmu." Mustafa pun menjawab, "Ibu, aku mohon, tinggallah bersamaku. Jangan pernah tinggalkan aku sendirian." Halime menjawab, "Aku harap aku bisa Mustafa. Aku harap itu mungkin. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Terlihat Qasem telah kembali ke istana. Seorang aga pun memanggilnya dan menyampaikan bahwa Zulfikar memanggilnya. Qasem pun pergi menemui Zulfikar. Acilen sizi görmek istiyor. Sultanım. Qasem lalu berkata, "Wali, apa yang terjadi? Apakah kamu telah membawa Rehan Aga?" Zulfikar menjawab, "Maafkan aku Sultanah, kami pergi ke sana, ke tempat di mana dia tinggal, tapi dia tidak di sana." Qasem pun bertanya, "Bagaimana bisa? Kemana dia pergi? Aku baru saja bicara dengannya pagi ini. Dia mengatakan dia akan mengatakan segalanya." Zulfikar menjawab, "Aku dan Mehmet Giray telah mencarinya kemanapun, tapi dia menghilang. Mungkin dia merasa takut dan melarikan diri." Qasem pun menjawab, "Atau seseorang telah membungkamnya." Qasem pun nampak akan menuju ke ruangan raja, dan ia berpapasan dengan Dervish. Sultan. Dervish lalu berkata, "Kamu nampaknya sering mengunjungi wali raja akhir-akhir ini. Aku harap di sana tidak ada masalah." Qasem pun menjawab, "Aku meminta Zulfikar untuk melindungi kami dengan sangat hati-hati, karena para pengkhianat ada di antara kita. Setiap hari kita melihat wajah mereka, tetapi tidak bisa melihatnya." Dervish menjawab, "Apa maksudmu Sultanah? Katakan padaku jika kamu mengetahui sesuatu. Siapa pengkhianat ini? Katakan padaku sehingga kita bisa menangani mereka." Qasem pun menjawab, "Aku tidak tahu, tapi mereka menyerang di setiap kesempatan. Kamu telah berjanji pada raja untuk melindungiku, namun di hari berikutnya mereka berusaha membunuh pelayan terdekatku." Dervish pun menjawab, "Apapun yang terjadi di dalam harem bukanlah urusanku. Aku yakin Valide Sultan telah mengklarifikasi hal itu." Qasem pun menjawab, "Aku bertanya-tanya bagaimana dia melakukannya ketika dia mengancamku pada malam yang sama." Dervish pun bertanya, "Dia mengancammu?" Qasem pun menjawab, "Pertama dirimu, kemudian Valide Sultan. Apakah ini suatu kebetulan? Atau apakah aku harus berpikir bahwa kalian telah beraliansi untuk melawanku?" Dervish pun menjawab, "Jika kamu menganggap peringatan sebagai ancaman, maka suatu hari kamu akan mulai berpikir bahwa seluruh dunia melawanmu. Bukan hanya diriku, tapi Valide Sultan juga." Qasem pun menjawab, "Aku bisa menghadapi seluruh dunia, termasuk dirimu Pasa, selama raja dan putraku bisa selamat." Setelah mengatakan itu, Qasem pun lalu pergi. Hünkârımız ve şehzadelerim emniyette.
Kosem berkata, Ahmed, aku telah melihat Mustafa. Raja pun bertanya, bagaimana dirinya? Kosem menjawab, dia baik-baik saja. Kami bermain game dan berbicara. Apakah sesuatu telah terjadi? Kamu nampak sangat sedih. Senin canın sıkkın. Raja pun menjawab, ada banyak sekali konflik di Anatolia. Pasukanku tersebar ke segala arah. Perintah telah rusak. Duta besar Austria ada di depan pintu sambil menggosok tangan mereka. Kosem menjawab, kamu tahu apa pendapatku? Dengan satu atau lain cara, kita harus setuju dengan persyaratan mereka. Mari kumpulkan kekuatan dulu. Ini cukup untuk menakuti para pemberontak. Raja pun berkata, kamu ingin aku menyerahkan apa yang diperoleh nenek moyangku dengan pedang? Apakah itu yang kamu maksudkan? Kosem menjawab, kamulah yang bisa membuat keputusan yang terbaik. Tulisan di dalam kertas tidaklah penting ketika tahtamu dalam bahaya. Yazının ne kıymeti olur? Raja pun diam memikirkannya. Jadi di sini, Raja tidak mau menyetujui persyaratan Raja Austria yang menganggap bahwa posisi mereka akan setara dengan dirinya, di mana Raja maunya kalau posisi Raja mereka sama dengan posisi wazirnya. Keesokan paginya, Bulbul nampak sendirian membersihkan lantai di harem. Hachi lalu datang dan berkata agar mereka bekerja dengan cepat, karena kapal akan mendarat di pelabuhan. Gemi limana yanaşmış, çabuk! Bulbul yang mendengar pun bertanya, kapal apa yang kamu maksudkan Hachi A? Mengapa harus terburu-buru? Kamu membuat kami menjadi lelah. Hachi pun menjawab, Humasa Sultan akan tiba Bulbul. Mendengar nama Humasa, Bulbul merasa senang. Hümaşa. Maşa. Allah'ım çok şükür. Di dalam ruangannya, Sam pun bertanya pada Janet, siapa Humasa Sultana ini? Mengapa semua orang menjadi nampak tergesa-gesa? Janet pun menjawab, dia adalah putri tertua dari Safi Sultan. Dia menikah dengan gubernur dari Mesir. Dia cantik dan sangat pintar. Dia bisa bicara dengan banyak bahasa. Dia menyukai seni, musik, puisi, dan buku. Kosem pun bertanya, apakah dia seperti Safi Sultan? Hanya itu yang ingin aku tahu. Safiye Sultan'a benziyor mu sen onu? Janet pun menjawab, sejujurnya dia lebih buruk dari Safi Sultan. Kamu pasti mengerti apa yang aku maksudkan. Siz düşün. Kosem pun menjawab, satu pergi dan yang lain datang. Ne birini gönderdik derken öbürü gel. Wah, nampaknya akan ada ketegangan baru lagi.